Terima kasih pemirsa, Anda masih di Presisi Pagi dan kali ini Presisi Pagi akan mengajak Anda merasakan suasana Bali dan Yogyakarta di sebuah kawasan yang tidak jauh dari kota Philadelphia, Amerika Serikat. Di sana ada From Bali to Us, toko daring yang sering melakukan pop-up, menghadirkan karya lebih dari 50 seniman dan pengrajin Indonesia milik seorang warga negara Amerika. Reporter VOA Irfan Ihsan akan mengajak Anda ke sana. Chestnut Hill, ini jaraknya sekitar 30 menit dari kota Philadelphia dan ini merupakan salah satu distrik bersejarah yang dipertahankan. Dan tempat ini memang sudah menjadi salah satu tujuan wisata sejak akhir abad ke-18. Bahkan sampai sekarang tempat ini juga masih jadi tempat yang pas ya untuk berlibur, berwisata, dan belanja. Karena dari ujung-ujung kita bisa lihat di sini banyak toko-toko lokal yang menjual bukan hanya souvenir dan makanan, tapi juga benda-benda yang unik yang bisa didapatkan dari negara lain. Seperti misalnya ada satu toko di mana kalau saya masuk, saya lagi berasa berada di Bali atau di Jogja. Lah kok bisa? Ini kan Philadelphia. Nah, ini dia nih. Tempatnya di sebelah sana, di seberang nih. Namanya From Bali to Us. From Bali to Us is to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia, bring them to us, and to support the Indonesian community in Philadelphia Select. Ini saya, waktu saya pergi ke Indonesia, saya mau belajar batik dan bertemu teman saya di Jogja, dan saya jatuh cinta sama batik. Jadi sebenarnya Laura itu juga layak dibilang sebagai duta budayanya Indonesia ya. Karena melalui galerinya ini Laura bukan hanya memamerkan atau menjual, tapi juga aktif bercerita ke pelanggannya yang orang Amerika mengenai karya-karya seninya yang dibawanya ini. So even though I'm not from these lands, I do love the culture and traditions that come out of these lands. My wife and I actually traveled to Indonesia, and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon. I'm loving some of the craftsmanship and the wonderful artwork and everything we're seeing here. It brings me back to those days before we had kids. Jadi ini teman saya, Wayan dari Bali, dia bikin sama dulu dia bapaknya ada kait saya beli dari dia dan Wayan inherited the business. Yang paling banyak dibeli apa? Oh, di Amerika yang orang gampang yang silver, Iya. semua orang tahu silver. silver dari Bali. Sedih, berat rasanya setelah menghabiskan waktu di Bali, tapi sekarang saya harus kembali lagi ke kota Philadelphia. Sampai ketemu lagi di Jalan Yo berikutnya. Irfan Ihsan, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Wah, ada dikunci, berarti saya nggak boleh pulang. Pemirsa, kita masih akan jalan-jalan, tapi kali ini kita bergeser ke pesisir barat Amerika Serikat. Kali ini ada museum komik di San Diego yang bernama Comic Con Museum. Kita lihat jalan-jalan Irfan Ihsan dari VOA. Akhirnya sampai juga di tempat yang pengen banget udah lama nih dikunjungin. Museum ini juga bukan hanya didedikasikan untuk komik-komik Amerika saja, tapi manga dan anime juga ada di sini. Menariknya museum ini bukan hanya memamerkan apapun yang berbau-bau pop culture dan komik, tapi juga ada unsur pendidikannya, seperti yang ada di ruangan ini. Education is a core pillar of this museum. Okay. So that's why I, as an educator, make sure I volunteer for this organization. So these are lessons that I've created that I use in my classroom, and this kind of walks parents and educators through how to use comics in their classroom. Oh, oke. Di Animation Academy, jadi di museum ini kita juga bisa belajar apapun yang berhubungan dengan animasi.
they're showing the process of animation, and not just animation, but also all the steps behind it, like voice acting and where the ideas come from and how they execute them. Nah, terakhir kita ke bagian bawah museum, lagi ada pameran karya-karya Stanley. Dan saya juga udah janjian sama Michael Uslan, kurator dari eksibisi ini. I mean, here we have original artwork by Jack Kirby from an early Fantastic Four comic book. We have original artwork by Steve Ditko from Spider-Man. Gene Colan introducing Captain Marvel. I was in 7th grade when X-Men #1 came out. I never bought these for investment. I bought them because I loved them. Introducing Galactus, introducing Silver Surfer, introducing Black Panther, introducing Warlock and Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. As of today, I have donated from my collection 45,000 comic books to Indiana University's Lilly Library, which is its rare book library, so that students, researchers, historians will be able to access my collection. Lukisan yang sangat dalam ini mengantarkan kita juga ke penghujung acara Jalan Yuk. Dari Comic Con Museum, Irfan Isan, Ronan Zakaria, San Diego, California. Sampai di Jalan Yuk berikutnya. Ada satu tempat jalan-jalan lagi pemirsa, kali ini kami mengajak Anda melihat beberapa stasiun kereta di sekitar ibu kota Washington DC yang menawarkan desain berbeda mulai dari klasik hingga modern. Salah satu ciri yang menonjol adalah bentuk kubah stasiun yang mirip dengan makanan waffle. Berikut liputan Alam Burhanan dan Taris Hirziman dari VOA. Hujan-hujan di DC, siapa bilang nggak bisa ngapain? Karena DC punya Metro. Di Washington DC ada sistem kendaraan namanya Metro Rail atau biasa kita punya di Jakarta itu MRT. Biasa digunakan oleh masyarakat DC ataupun juga turis untuk berjalan-jalan dengan biaya yang murah dan juga gampang kemana-mana. Kemana kita sekarang? Jadi di Metro ini ada banyak pilihan tempat dan setiap station yang ada di sini ada banyak keunikannya masing-masing. Jadi kalaupun hujan, jalan-jalan di Metro pun juga asik. Metro Station ini didesain oleh Harry Weis tahun 1969. Ini gerbongnya termasuk gerbong yang lama nih, soalnya bentuknya agak sedikit agak warna kuning-kuning. Kalau yang baru bentukannya lebih modern dan lebih banyak terlihat lebih bersih gitu. Oke, kita sekarang menuju ke Reston, kita akan jalan-jalan lagi. Tapi kali ini di kereta nih, nggak sengaja kita ketemu sama teman-teman dari Indonesia atau di sana tuh. Jadi yang paling kalian suka dari Metro Station DC itu apa? Kalau aku sih mungkin dari desainnya ini ya, jadi itu unik aja menurutku. Terus yang kedua itu kayak pedestrian friendly aja, jadi kalau misalnya ada hujan atau cuaca lagi buruk ini menurutku safe banget gitu. Sebenarnya relatif bersih dan terawat kalau untuk metro station yang di sini dibandingkan dengan beberapa kota-kota lain di Amerika. Actually ini agak bagus ya, it's kind of beautiful. I mean like, do you really like the design? I like the different stations have different designs. Really? And what do you like about this one? The waffle. Oke, kita sudah sampai di Reston. Ini tempatnya lumayan modern dibanding dengan stasiun-stasiun yang ada di DC lainnya tadi. Kita udah lihat kan gimana stasiun DC lebih klasik, kalau ini lebih modern kayak di Jakarta atau Singapura nih. Walaupun sekarang udah agak hujan, jadi ya kita bisa lihat di sini ada ikan-ikan yang ada di LCD tapi kayak akuarium gitu loh guys. Jadi tempatnya ini keren banget. Ya bisa jalan-jalan, ada CVS, ada folding farmers, ada toko-toko. Buat foto-foto di Instagram juga asik. Begitulah, jalan-jalan walaupun hujan tetap tidak masalah selama ada metro. Jadi, sampai jumpa di Jalan Yuk selanjutnya. Apaan tuh? Dan pemirsa, usai jeda iklan layanan masyarakat, Presisi Pagi masih akan segera kembali.